3 menit nunggu partisipan. Bisa share juga dulu Pak ke grupnya. Baik, halo Sobat JKN, izin kita masih tunggu untuk Sobat JKN lainnya bergabung. Nanti kita baru akan membahas topik yang akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, baik, barangkali kita mulai saja ya Bu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JKN semua yang sudah join, ataupun yuk ajak saudara ataupun teman lain-lainnya untuk segera join juga menyaksikan live TikTok di BPJS Kesehatan Cabang Solo pada sore hari ini. Nah, di mana hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yang sangat susah mendapatkan jawab dokternya ya. Jadi di sini sudah hadir. Mungkin barangkali kita minta perkenalan dari dokter langsung, Dokter It. Halo sahabat JKN, perkenalkan saya Dr. Hidayatur Rahma MKes. Sekarang ini sedang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Solo sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk saat ini yang dipercaya oleh Wali Kota Solo. Oke, ya. Untuk sapanya Dokter It ya, Bu? Iya. Ya, Dokter It. Jadi Sobat JKN, hari ini sesuai dengan tema yang udah kita share juga nih dari BPJS Kesehatan Cabang Solo, bahwa pada live kali ini kita akan membahas tentang kembali bugar dan kembali produktif pasca Lebaran. Nah, sekarang kita udah mendatangkan nih narasumber, yaitu Ibu Dokter It sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berdinas di Dinas Kesehatan Kota Solo. Nah, barangkali kita sembari dengan Sobat JKN yang untuk bergabung pada live sore hari ini ya Dokter It. Barangkali di sini kan sesuai topik tadi, kembali bugar dan kembali produktif pasca Lebaran. Nah, kita tahu nih kalau Lebaran ini momen yang ditunggu-tunggu ya Dokter It ya. Setelah kita menahan 1 bulan berpuasa, kemudian tentunya banyak nih euforianya untuk melepaskan itu ya Dokter It ya. Selera gitu, apalagi kalau udah berkumpul dengan keluarga ya, semua menu selera, apalagi kalau yang di Sumber ya Dokter ya, yang tujuannya iya, yang minyak-minyaknya, yang santannya, yang bakar-bakarnya, nah dengan slogannya yang enak dan enak sekali. Oh iya, lama pada ya Dokter ya. Nah, barangkali di sini banyak juga nih mungkin dari Sobat JKN dan juga mungkin kita ya Dokter It ya, yang lepas kontrol kayak gitu, dimana kadang karena udah menahan selama bulan puasa, berkumpul bersama keluarga, nah jadi selera ataupun yang kita makan ini kadang tidak terkontrol. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini nih kami minta kepada Dokter It, jadi untuk kembali sehat maksudnya dan kembali bugar pasca Lebaran ini gimana menurut Dokter It? Baiklah Sobat JKN semua, ya sebagaimana yang tadi disampaikan, mungkin yang kita rasakan juga ya, setelah kita menahan nafsu yang sebenarnya tujuannya adalah untuk beribadah dan juga untuk sehat, tetapi dalam waktu singkat karena kita euforia Lebaran sehingga kita bisa lepas kontrol, sehingga kita pola makan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pola hidup sehat itu menjadi tidak terkendali. Jadi bagaimana supaya kita nanti setelah Lebaran ini tetap kembali sehat, bugar dan produktif.
Sebelum itu kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan sehat ya. Sehat itu ya Sobat JKN menurut WHO adalah kondisi di mana seseorang itu sejahtera. Sejahtera secara fisik, mental, sosial, sehingga dia itu mampu untuk menjalankan hidupnya, tidak hanya dinyatakan bebas dari penyakit atau kecacatan atau kelemahan. Jadi dengan sehat secara fisik itu berarti kondisi tubuh bisa berfungsi dengan baik. Dan sehat secara mental berarti dia itu emosinya stabil, tenang gitu ya. Sedangkan yang sehat secara sosial berarti dia dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik, dengan lingkungannya, dengan tetangga dan lain sebagainya, bisa berinteraksi dengan baik. Untuk menjadi sehat ini nanti setelah seseorang mencapai sehat, dia ingin menjadi bugar. Bugar itu adalah kelanjutan dari sehat, yang artinya seseorang itu dapat melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa dia merasa kelelahan yang berat ya. Jadi dia masih mampu untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien gitu. Dan untuk kita mencapai bugar itu kita perlu melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, atau yang lebih baiknya adalah berolahraga. Ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan kalau supaya kita kembali sehat, bugar dan produktif setelah Lebaran ini? Nah, mungkin barangkali nih sebelum kita lanjut ke apa yang perlu kita lakukan ya dokter ya. Jadi mungkin untuk sobat JKN sendiri dinotis nih yang disampaikan dokter It tadi, bahwa sehat itu nggak hanya fisik ya dokter ya, juga sehat mental dan juga sehat sosial. Jadi artinya mungkin selama ini banyak yang sobat JKN ataupun teman-teman pahami bahwa sehat itu hanya badannya ataupun fisiknya bisa melakukan aktivitas, iya. tapi ternyata tidak ya dokter ya, tapi juga sehat mental dan juga sosial. Gitu. Jadi untuk sobat JKN tadi juga udah dinotis nih sama dokter I bahwa untuk sehat fisik itu bisa dilakukan dengan salah satunya olahraga ya dokter ya. Nah mungkin nyangkut dengan olahraga ini atau mungkin nyambung ya dokter ya dengan apa yang perlu dilakukan agar kita tetap sehat, bugar dan produktif tadi. Nah kali kita minta nih dokter itu menyampaikan pada sobat JKN. Baiklah sobat JKN semua, ada beberapa hal yang nanti kita ingat lagi yang perlu kita kerjakan setelah kita selesai melaksanakan Lebaran. Yang pertama itu adalah kita kembali mengingat tentang pola makan seimbang. Pola makan seimbang ini konsepnya adalah bahwa kita makan makanan itu yang beraneka ragam. Jadi karena tidak ada dalam satu jenis makanan itu mengandung semua zat gizi, vitamin, mineral dan lain sebagainya dikandung hanya oleh satu jenis makanan. Jadi beragam ya makanannya. Kemudian pola seimbang ini juga makanan yang kita makan itu harus sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan aktivitas fisik, pekerjaan, umur, sehingga seimbang yang kita makan. Dan makan ini juga harus kita memperhatikan untuk selalu mempertahankan kondisi berat badan ideal ya, tidak berlebihan. Jadi kita makan adalah mengandung, tidak sampai kita menjadi obesitas ya, seperti itu. Jadi kita berupaya supaya makan kita ini selain mengandung zat gizi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, juga harus mempertahankan keadaan berat badan yang seimbang. Kemudian yang lagi kita memperhatikan pola makan seimbang ini yang cukup serat di dalam menunya. Kalau nggak hanya asal kenyang saja bukan, kita memperhatikan serat karena serat sangat penting sekali untuk mempertahankan, mencegah kita dari penyakit tidak menular. Ya. Nah barangkali nih dokter It, sebelum dokter menyampaikan lebih lanjut, nah kami sampaikan nih kepada sobat JKN. Jadi pada kesempatan live kali ini kita nanti juga akan memberikan pertanyaan ataupun nanti kita melihat nih sobat JKN yang bertanya terutama terkait dengan topik yang kita bahas hari ini ya dokter It ya. Nah nanti untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo. Jadi untuk sobat JKN semua silahkan untuk disimak dan juga diperhatikan nih penyampaian dari Dr. I dan juga dari kami BPJS Kesehatan, dan juga nanti kami juga mengharapkan adanya pertanyaan terutama barangkali terkait dengan tema yang kita bahas pada sore kali ini. Nah, baik lanjut Dr. I. Baik sobat JKN, nanti Kemenkes atau Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan slogan untuk
bagaimana makan dengan pola seimbang ini. Tentu saja mungkin Sobat JKN sudah mendengar tentang adanya slogan isi piringku. Di dalam isi piringku itu ada setengah dari piring itu ada mengandung karbohidrat dan mengandung lauk pauk. Yang satu lagi adalah mengandung sayur-sayuran dan mengandung buah-buahan. Jadi harus kita perhatikan setiap menu yang kita makan itu dalam menu isi piringku tersebut. Kemudian yang juga kita perhatikan adalah makan seimbang ini jangan kita latah selalu nyemil. Banyak sekali dari Sobat JKN ini mengakunya itu dia makannya sudah dikurangi. Tapi ternyata cemilannya banyak. Gorengannya, Makan gorengan, kemudian makan bakso satu mangkuk ditambah gorengan begini begitu. Ternyata kalau dihitung oleh tenaga gizi di puskesmas itu ternyata sudah lebih dari pola kalori yang dimakan untuk makan siang atau makan malam. Lebih dari menu satu piring ya, tadi satu Dokter piring Id, itu ya? sebenarnya jadinya. Padahal mengatakan itu belum makan juga. Nah, siapa nih Sobat JKN yang seperti itu? Katanya makannya udah dikurangi tapi ternyata cemilannya yang lebih banyak. Jadi lebih baik makan ya dengan pola yang teratur dibandingkan makan cemilan. Karena cemilan itu sulit untuk mengukurnya berapa kalori. Kemudian yang lagi selanjutnya yang perlu kita perhatikan agar kembali bugar ini adalah minum ya. Kita upayakan mungkin selama lebaran banyak minum yang manis, ini sirup atau ada soda dan lain sebagainya. Estelernya yang pakai creamy dan lain sebagainya yang kadar gulanya tinggi. Maka pada saat ini kembali kita membudayakan untuk minum air ya, minum air putih ya Dokter. Iya, untuk yang kita biasa ini minumnya kurang lebih 8 gelas. Tapi kalau kita sedang hamil itu kurang lebih 10 gelas. Tapi kalau Sobat JKN sedang menyusui kurang lebih 12 gelas. Lebih banyak lagi ya Sobat JKN ya. Akan memberikan asinya kepada bayinya. Oke. Nah, selanjutnya apa nih Dokter I? Selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Kalau aktivitas fisik itu tidak terukur ya, yang penting bergerak menyerahkan otot-otot rangka untuk kita ini dan untuk melepaskan energi dari apa yang kita makan. Tapi kalau berolahraga itu lebih teratur, terukur dan ada aturan-aturannya. Nah, itu perbedaannya. Minimalnya aktivitas fisik kita ini adalah 30 menit. 30 menit ya Dokter ya, per hari ya Sobat JKN. Per hari ya, itu kita dapat membakar kalori sekitar 300 kilokalori. Kemudian kalau latihan fisik bedanya dengan olahraga, dia juga teratur, terukur tapi tidak ada aturan tertentu. Contohnya kita naik turun tangga di rumah ya, selama 10 sampai 15 menit. Terukur waktunya ya Dokter ya. Seperti itu. Tapi kalau olahraga kan ada aturan main bulu tangkis, ini mana aturannya? Itu beda ya. Kemudian tidur yang cukup ya, mungkin yang keempat nih ya Sobat JKN ya. Yang keempat tidur yang cukup ya. Kalau tidur ini mungkin waktu kita selama puasa atau lebaran karena rame-rame sudah ngobrol-ngobrol sampai malam sehingga tidurnya tinggal 4 jam 1 malam. Apalagi kalau udah bukber ya. Sudah bukber juga sudah sampai malam. Jadi kembali kita upayakan untuk tidur cukup sekitar 7 sampai 8 jam ya Sobat JKN ya. Tidurnya yang nyenyak lah diupayakan ya supaya nanti menjadi sehat dan bugar kembali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah juga stres. Kurangi stres ya. Mungkin karena sudah selesai lebaran ya, sudah menerima ampon dan segala macamnya, sudah terkumpul mungkin Sobat JKN sudah merasa tenang ya, tidak ada stres. Atau mungkin stres untuk mengeluarkan uangnya yang buat apa dibayarkan ya, digunakan ya. Iya, terus stres untuk memikirkan itu jangan-jangan ya Dokter ya. Nanti kalau Sobat JKN ada masalah atau sesuatu yang menimbulkan pemikiran, segeralah Sobat JKN untuk mencari penyelesaian ya, bertanya kepada yang dipercaya atau nanti kita konsultasi sama dokter jiwa atau psikologi ya, atau psikiater ya. Itu karena saat sekarang ini banyak sekali hal-hal yang sangat memicu masyarakat atau kita sendiri mengalami stres, baik dari segi kesehatan mental ya Dok. Iya betul, baik dari segi pekerjaan, anak-anak sekolah pun, anak-anak mau kuliah besok ini juga
mungkin mereka stres, apalagi yang remaja sekarang mau lulus, mau UTBK dan lain sebagainya. Nah, kembali itu untuk lakukan pengelolaan stres. Kemudian yang terakhir ini adalah utamanya adalah melakukan kembali pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan nih Sobat JKN. Iya, Sobat JKN dalam saat ini kan sudah ada program pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Iya, nah Sobat JKN udah pada tahu nih, sekarang tuh ada program namanya pemeriksaan kesehatan gratis. Iya, Nah, kalau itu gimana nih Dokter I? Iya. Sobat JKN, pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat Sobat JKN akses di puskesmas atau di tempat-tempat lain yang sudah ditetapkan oleh puskesmas atau dinas kesehatan sebagai tempat untuk pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan gratis ini untuk semua umur. Semua umur ya, mulai dari kemudian sampai kepada lansia. Ya. Ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan yang dapat Sobat akses. Yang terutamanya adalah yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Jadi ada cek kesehatannya apakah Sobat JKN itu mempunyai faktor risiko. Ada risiko. Penyakit hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Dan ada juga nanti di pemeriksaan kesehatan gratis ini yang berkaitan dengan pencegahan penyakit menular. Juga ya. Ada nanti di screening oleh puskesmas itu kemungkinan Sobat JKN menderita kusta atau rambusia atau skabies atau ada penyakit thalassemia. Jadi penyakit TB juga ya. Jadi silakan Sobat JKN manfaatkan itu semua. Ya, terutama untuk Sobat JKN nih pasti udah terdaftar di FKTP-nya. Sudah terdaftar ya. di FKTP-nya. Ya, manfaatkanlah Sobat JKN ya. Ada beberapa jenis pemeriksaan untuk pencegahan kanker juga. Kalau seandainya nanti Sobat JKN itu mempunyai keluarga atau faktor keturunan, ada yang keluarganya menderita kanker paru atau kanker payudara. Ya, apalagi sekarang kalau kita lihat juga untuk kanker ini bukan yang penyakit umum lagi ya. Udah banyak sekarang ini beredar kasus. Mungkin karena memang berkaitan juga dengan pola makan kita tadi yang tidak kurang sehat. Jadi Sobat JKN manfaatkanlah apa semua yang telah disediakan oleh pemerintah ini untuk pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Kami menunggu nih Sobat JKN di puskesmas ya. Sayang sekali tidak dimanfaatkan. Jangan Sobat JKN menjadi takut untuk diperiksa. Ini tujuannya adalah mengetahui bagaimana diri kita. Mungkin kita ada risiko kalau kita ada risiko mungkin kita bisa mencegah sehingga tidak muncul kepada kita. Mungkin dengan memperbaiki pola hidup tadi dapat kita ketahui mungkin di mana salahnya kita nanti sehingga bisa kita. Iya, betul sekali. Nah, Sobat JKN, Dokter It tadi sudah menyampaikan nih ada 6 poin penting tadi yang sudah disampaikan sama Dokter It terkait apa sih yang perlu kita lakukan untuk kembali bugar, kembali sehat dan juga produktif pasca Lebaran ini. Nah, tadi juga Dokter It juga ada menyampaikan nih Dokter It bahwa ada penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Nah, mungkin barangkali kita mohon kejelasan nih lebih lanjut dari Dokter It terkait penyakit yang tidak menular ini dan barangkali itu juga berkaitan dengan pola hidup ya Dokter It ya. Nah, mungkin barangkali pada Dokter It itu menyampaikan pada Sobat JKN. Baik, untuk fokus dari penanganan penyakit tidak menular saat ini oleh pemerintah kita, terutama yang pertama adalah penyakit hipertensi ya. Penyakit hipertensi ini sangat banyak sekali faktor-faktor yang berisiko, faktor risiko yang bisa menimbulkan Sobat JKN jatuh kepada hipertensi. Di antara faktor risiko itu ada yang faktor risikonya yang memang tidak bisa dirubah lagi, yang memang sudah dari sononya. Yang pertama adalah faktor umur. Dengan peningkatan umur, dengan pola makan yang selama ini tentu semakin meningkat, ada semakin kecenderungan untuk peningkatan tekanan darah. Kemudian adalah faktor jenis kelamin ya. Jenis kelamin biasanya meningkatkan hipertensi lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki. Tapi pada perempuan juga akan meningkat setelah
nanti perempuan itu menopause karena berkaitan dengan sudah menurunnya kadar hormon estrogen. ya dok. Ya. Kemudian ada faktor genetik ya dari keluarga yang juga menderita hipertensi. Itu yang keturunan ya? Iya, Kalau keturunan. Nah, itu Iya. faktor-faktor yang tidak bisa dirubah tadi Iya. ya dokter ya. Tapi semuanya nanti juga dipengaruhi oleh faktor yang sebenarnya dapat kita rubah. Gitu. Nah, apa saja tuh dokter It kalau faktor yang bisa dirubah itu? Yang pertama itu adalah dengan tadi mengupayakan supaya kita diet seimbang. Nah, jadi orang-orang dengan dietnya tidak seimbang, kemudian obesitas ya, yang lingkar perutnya kalau perempuan sudah jauh lebih dari 80, yang laki-laki sudah jauh lebih dari 90, itu juga berisiko untuk menderita hipertensi. Kemudian yang merokok ya, dan konsumsi buah dan sayur yang kurang ya. Nah, itu sangat membantu untuk mengatasi dari masalah serat ya, yang berkaitan dengan sayur dan buah. Kemudian juga yang orang-orang dengan konsumsi gula dan garam yang tinggi, orang-orang dengan yang sulit untuk mengendalikan stres. Nah, itu juga adalah faktor-faktor risiko untuk seseorang bisa menderita hipertensi. Untuk yang penderita diabetes sebenarnya tidak terlalu jauh juga dengan juga penyakit jantung koroner dari semua faktor risiko tersebut. Tapi memang yang lebih utamanya untuk diabetes adalah yang konsumsi gulanya yang mengandung kadar gula yang terlalu berlebihan. Ditambah lagi memang lebih banyak juga diderita oleh dengan faktor risiko keluarga yang ada riwayat turunan juga ya dokter ya. Seperti itu. Yang penting itu kita kendalikan saja semua itu sehingga nanti insya Allah kalau sobat rajin cek kesehatan ya, bagi yang normal ditemukan pada cek kesehatannya maka bisa diulang lagi 1 tahun ke depan. Tapi kalau memang sudah punya faktor risiko, boleh sobat IKN ulang lagi untuk ceknya kesehatannya ya, setelah 3 sampai 6 bulan. Kalau memang sudah sakit itu sudah ada aturannya ya, setiap 1 bulan kalau DM itu harus kontrol ulang ya dokter iya, ya. seperti itu. Nah, jadi tadi kita simak nih dokter It juga ada menyinggung tadi ada hipertensi, DM, bahwa itu bisa ada faktor yang diubah dan ada faktor yang tidak bisa diubah gitu ya dokter It. Nah, sebenarnya nih dokter It kalau untuk DM dan hipertensi tadi ternyata itu sebenarnya sejalan nih dengan adanya program pengelolaan penyakit kronis di BPJS Kesehatan dokter It. Iya. Jadi kalau tadi misalnya memang harapannya tadi dokter It sudah menyampaikan nih bahwa sobat JKN melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengetahui apakah ada risiko atau enggak untuk penyakit-penyakit yang baik menular ataupun tidak menular tadi. Nah, kalau misalnya memang sudah terdiagnosa, gitu ya dokter ya, tentunya kalau yang udah memang ada penyakit nih, udah diagnosa dokter dia memang ada penyakit hipertensi, DM, nah itu bagaimana sebagusnya dokter? Baik, sobat JKN semua, dalam pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026 ini itu tidak hanya untuk cek. Jadi kalau memang dicek, maka sampai nanti dokter di puskesmas menegakkan diagnosa. Jadi kalau waktu screening gula darah puasanya atau gula darah sewaktunya sudah lebih dari 140, maka sobat JKN nanti diulang lagi pemeriksaan gula darahnya dalam waktu 30 menit kemudian. Kalau ternyata yang kedua itu sudah lebih dari 200, maka baru langsung sobat JKN terdiagnosa sebagai diabetes. Ya, tapi kalau kurang pemeriksaan karena untuk diagnosaan, karena saat ini kita banyak menggunakan stick dalam pemeriksaannya. Ya. Tapi kalau sudah yang kedua kurang dari 200, maka berarti sudah mengalami hipertensi. Kemudian sobat JKN, apabila ternyata memang sobat JKN itu sudah menderita penyakit tidak menular, ini BPJS ada program Prolanis atau pengelolaan penyakit kronis. Nah, apa saja itu adalah diabetes dan hipertensi. Jadi sobat JKN yang sudah terdiagnosa itu nanti di puskesmas akan didaftarkan sebagai termasuk dalam pengelolaan Prolanis, program Prolanis. Betul sekali dokter. Iya. Dan kalau seandainya memang ada penyakit lain atau penyakit hipertensinya dengan stadium yang sudah berat, bukan lagi tempatnya hipertensinya di puskesmas, maka sobat JKN akan dirujuk ke rumah sakit. Spesialis ya, spesialis penyakit dalam. Sakit. Ya.
Nah, Dan kalau sudah terkontrol, nanti akan dibalikkan Iya. ke puskesmas melalui program rujuk balik dari BPJS. Nah, betul sekali nih Sobat CKN. Jadi tadi dokter ini udah menjelaskan nih, kalau misalnya untuk peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdiagnosa penyakit tidak menular tadi seperti diabetes dan diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, nanti FKTP ataupun di situ kan FKTP ada puskesmas, Iya. ataupun dokter praktik perorangan, Iya. ataupun klinik. Nah, nanti akan merujuk ke spesialis ya Spesialisnya. dokter ya. Nah, di merujuk spesialis ini penyakit dalam untuk mengetahui nih apakah memang masih membutuhkan pelayanan lanjutan ataupun kontrol ulang di rumah sakit, atau memang nanti sudah bisa dikembalikan ke SKTP SKTP-nya, tadi iya. ya. Kemudian sobat JKN semua, apa saja yang program yang Prolanis ini yang dapat sobat JKN akses atau yang didapatkan? Yang pertama adalah tentang konsultasi kesehatan. Jadi sobat JKN yang menderita penyakit kronis, silakan datang ke FKTP untuk melakukan konsultasi atau bertanya tentang bagaimana untuk penyakit kronisnya ini menjadi terkendali. Menjadi terkendali yang dalam arti kalau dia sobat JKN menderita diabetes, nanti dengan pola makan dan lain sebagainya itu kadar gula darahnya bisa berada pada keadaan normal. Nah, jadi yang poin pertama tadi ada konsultasi Iya, kesehatan ya dokter konsultasi ya, kesehatan yang bersama pertama. dengan dokter yang ada di FKTP tadi. Iya. Baik itu terkait dengan apa sih keluhan ataupun apa kebutuhan yang seharusnya mungkin seperti dokter sampaikan tadi, yang mungkin sekiranya pola hidupnya perlu Ah, iya, dirubah perlu ataupun dirubah. makanannya Iya, seperti itu ya dokter betul. ya. Nah, itu yang pertama tadi ada konsultasi kesehatan. Nah, yang kedua apa nih dokter Yang untuk kedua- aktivitas Prolanis ini? Iya. Yang kedua adalah ada pemeriksaan penunjang yang dapat sobat JKN akses di FKTP yang tempat sobat JKN terdaftar ya. nanti ya. betul. Apa saja itu pemeriksaannya? Yaitu yang pertama bisa sobat Prolanis memintakan untuk pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa. Itu sekali sebulan. Jadi silakan datang ke FKTP, sampaikan saat ini sudah jadwalnya saya penderita Prolanis peserta BPJS di FKTP untuk mendapatkan pemeriksaan gula darah sewaktu atau gula darah puasa dan Nah, disitulah harus rajin kontrolnya iya, per harus rajin bulannya kontrol ya, setiap dokter, bulan. ya. Iya. Jangan setelah habis obat saja baru datang, sehingga nanti Iya. datangnya bukan terkendali BM-nya, bukan terkendali Ataupun- tekanan darahnya. Ataupun datangnya pas udah ada keluhan Udah yang keluhan gimana kembali, gitu ya, ah. keluhan kembali ya dokter ya. Tapi kalau di sini memang yang namanya kontrol, jadi dilakukan pengecekan secara berkala satu kali Iya, sebulan satu kali ya, dokter, sebulan. ya. Silakan sobat JKN akses. Yang kedua apa lagi? Ada pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini bisa sobat JKN akses sekitar sekali dalam 3 bulan atau sekali 6 bulan ya. Kalau mungkin di FKTP-nya belum, ya mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke rumah sakit atau di mana yang sudah ada pemeriksaan HbA1c. Ya, nah mungkin informasi juga nih dokter I dan juga sobat JKN. Jadi kalau untuk di BPJS Kesehatan itu ada juga kerjasama dengan labor dokter I. iya, Ya, iya. mungkin seperti ada labor Prodia. Nah, jadi nanti pemeriksaannya bisa dilakukan ke labor tadi. Prodia. Ya. Selanjutnya adalah ada pemeriksaan yang lainnya berkaitan dengan kadar profil lipid ya, kolesterol, HDL, LDL itu dapat juga sobat akses sekitar 1 kali 6 bulan. Jadi Ya. itu yang pemeriksaan penunjang yang ada di program Prolanis yang dapat sobat JKN dapatkan nanti. Nah, kalau itu kan tadi mungkin lebih ke penyakit diabetes mellitus Iya. ya dokter ya. Tentunya kalau penyakit hipertensi tentu ada pemeriksaan tekanan Tekanan darah darah, ya iya, dokter I, tekanan ya. Ya, darah. jadi mungkin sama dengan pemeriksaan gula darah tadi sobat JKN. Jangan nanti dilakukan pemeriksaan tuh kalau udah ada keluhan aja gitu ya Nah, dokter I, ya. jangan seperti itu. Tentunya itu diminta seharusnya, apalagi terutama untuk peserta yang memang sudah terdiagnosa penyakit hipertensi ataupun DM, memang dilakukan secara berkala dan rutin ya dokter. supaya kita mengetahui masih terkendali atau tidak kesehatan kita. Kemudian ada lagi yang akan sobat JKN dapatkan dalam program Prolanis. Nah, apalagi itu dokter I? Nah, yang selanjutnya adalah pelayanan obat. Nah, obat ya. Jadi sobat JKN kalau ada keperluan obat untuk pengendalian ini silakan datang ke FKTP dan
akan sobat JKN dapatkan obat-obat yang sobat JKN butuhkan ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan saat iya. itu ya. Iya, betul. Walaupun sudah terkendali mungkin di FKTP, nanti kalau di FKTL atau di rumah sakit nanti sudah dikembalikan ke puskesmas, nanti tetap kondisi sobat JKN pada waktu itu akan diperiksa lagi oleh dokter di FKTP. Kalau kondisinya masih bisa menggunakan obat di puskesmas, maka obatnya akan diberikan sesuai dengan formularium yang ada di puskesmas. Tapi ternyata kalau sudah kembali lagi butuh ke rumah sakit, maka akan dirujuk lagi. Nah, tentunya kita sebenarnya menghindari itu ya dokter It ya, menghindari pada saat misalnya ada keluhan yang tidak stabil lagi ataupun tidak terkontrol lagi, kemudian akhirnya dirujuk kembali. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau memang dikendalikan dengan pemeriksaan yang rutin dan kontrol yang secara berkala tadi. Iya, betul. Sehingga tidak perlu kita bolak-balik untuk kembali ke rumah sakit ya. Nah, itu perlu kita kontrol, kita pertahankan. Ya. Nah, selanjutnya udah 3 tadi nih aktivitasnya ya dokter ya, ada konsultasi kesehatan, ada pemeriksaan penunjang, kemudian ada pelayanan obat. Nah, yang keempat apa nih dokter? Yang keempat sobat CKN itu ada edukasi dan senam prolanis. Senam prolanis. Jadi bagi sobat JKN yang sudah tergabung dalam program prolanis, ikutilah senamnya. Senam prolanis ini sesuai dengan kondisi dari sobat JKN sendiri ya. Kalau pada waktu itu sudah stabil, ikuti dengan instrukturnya, karena instrukturnya juga sudah diingatkan ya. Ini adalah kelompok dengan orang-orang yang menderita hipertensi dan DM. Iya, itu biasanya disebut dengan klub prolanis dengan klub prolanis ya. Jadi seperti yang dokter disampaikan tadi, sobat JKN, bahwa edukasi dan senam itu memang dilakukan setiap bulan juga ya dokter ya, sesuai dengan klubnya tadi. Nah, kemudian di situ nanti akan ada instruktur, kemudian mungkin ini salah satu bentuk dari aktivitas fisik yang olahraga tadi ya, aktivitas fisik. Ya, jadi sobat JKN yang mungkin sudah terdiagnosa DM hipertensi, nah itu yuk ikuti dengan adanya klub prolanis, dengan ikuti ada senamnya dan juga ada edukasinya pada saat kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada juga barangkali pada saat kegiatan tersebut bentuk sosialisasi kali ya dokter ya, nanti sosialisasi ataupun pemberian informasi juga diberikan oleh dokter yang ada pada FKTP ataupun klub tersebut, baik itu terkait dengan pola hidup ataupun dengan yang berkaitan dengan kesehatan lainnya ya. Iya, silakan nanti bertanya sama dokter-dokter yang ada di FKTP tersebut. Iya, nah jadi tadi udah disampaikan nih oleh sobat JKN, oleh dokter It, bahwa aktivitas prolanis itu mulai dari ada konsultasi kesehatan, kemudian ada pemeriksaan penunjang, pelayanan obat, dan juga serta ada edukasi serta senam ya dokter It ya, senam. Nah, jadi kalau untuk pasien-pasien pada FKTP-nya terdaftarnya nih, dia udah diagnosa untuk penyakit diabetes dan juga diabetes mellitus dan juga hipertensi. Nah, dia otomatis nih dokter It akan menjadi peserta prolanis yang nantinya itu akan dikelola oleh PIC yang ada di FKTP peserta ataupun sobat JKN terdaftar gitu ya dokter ya. Nah, barangkali tadi udah disampaikan panjang lebar nih, mulai dari gimana itu sehat, gimana itu apa yang perlu dilakukan ya dokter ya, biar kembali bugar, kembali sehat dan juga kembali produktif pasca lebaran. Nah, barangkali mungkin sobat JKN juga masih banyak nih sisa-sisa kue nastarnya atau cemilan-cemilan lainnya. Nah, tapi jangan lupa yang telah disampaikan oleh dokter It tadi, bahwa ada tadi 6 poin penting yang disampaikan oleh dokter It yang perlu kita lakukan dan perlu kita perhatikan setelah pasca lebaran ini. Nah, mungkin kita ulang yang 6 tadi ya dokter It ya. Barangkali ini mana tahu jadi pertanyaan nanti ya dokter ya. Jadi sobat JKN, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa nanti akan ada 3 souvenir yang menarik untuk peserta ataupun sobat JKN yang bisa menjawab ataupun memberikan pertanyaan yang sesuai dengan yang telah kita bahas pada sore hari ini. Nah, apa yang 6 tadi dokter It? Mungkin barangkali untuk disampaikan kembali. Yang pertama, kembali sobat JKN kita menggalakkan pola makan seimbang. Pola makan seimbang ya sobat JKN ya. Kemudian perbanyak minum air putih, minum air putih untuk melancarkan metabolisme tubuh kita ya.
Kemudian selanjutnya, lakukan aktivitas fisik ya, atau bergerak atau berolahraga. lakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Berolahraga. Ya, nah, Kemudian, selanjutnya, istirahat atau cukup tidur ya. ya, istirahat yang cukup, Kemudian kurangi stres atau kendalikan stres. kurangi dan kendalikan stres. Yang terakhir yang penting adalah lakukan pemeriksaan kesehatan ya, atau cek kesehatan ya. Baik Iya. ke puskesmas kemana saja atau di klinik tempat sobat JKN terdaftar. Ya, nah tadi kita juga udah bahas prolanis ya dokter ya. Nah mungkin sembari itu dokter juga kita sampaikan pada sobat CKN bahwa di BPJS Kesehatan itu ada screening riwayat kesehatan dokter. Nah di screening ini merupakan salah satu upaya juga untuk mengetahui apakah ada potensi ataupun resiko kita ada resiko penyakit-penyakit yang akan berisiko. Mungkin kalau di mobil JKN ataupun di BPJS Kesehatan bisa melalui mobil JKN ataupun ada barcode-nya dokter Iya. ataupun ada melalui websitenya. Jadi nanti akan mengetahui 14 resiko penyakit. Nah nanti tentunya dari hasil tersebut dokter akan diminta peserta ini apabila dia berisiko untuk mendatangi FKTP terdaftar. Nah, mungkin ini sejalan dengan yang dokter sampaikan tadi ya dokter ya, bahwa dilakukan pemeriksaan kesehatan baik itu secara langsung ke puskesmas ataupun ke FKTP terdaftar ataupun juga melakukan melalui screening riwayat kesehatan yang bisa dilakukan melalui mobil JKN, kemudian website dan juga di FKTP terdaftar gitu. Jadi sobat JKN untuk screening riwayat kesehatan ini dilakukan cuma 1 kali dalam 1 tahun gitu. Jadi jangan lupa ambil handphonenya, buka aplikasi mobil JKN-nya dan nanti lihat menu screening riwayat kesehatan seperti itu. Nah barangkali selanjutnya kita lihat di kolom chat ya dokter ya. Ada pertanyaan terkait apa saja. Barangkali terkait pertanyaan-pertanyaan yang beberapa pertanyaan tadi juga udah dijawab oleh teman-teman BPJS Kesehatan Cabang Solo. Nah barangkali untuk terkait dengan topik kita kali ini, ada yang bertanya tadi, ada hadiahnya nggak Kak? Ada hadiahnya ya dokter ya. Nanti kita berikan untuk 3 orang yang beruntung. Kemudian tadi ada pertanyaan. Nah ada nih dari Mita SLK, apakah penyakit diabetes bisa sembuh walaupun sudah perbaiki gaya hidupnya dok? Nah, ada pertanyaan nih dokter I. Sobat JKN semua, untuk saat ini penyakit diabetes itu belum ada yang dinyatakan sembuh total ya. Yang penting adalah kita mengendalikan, karena itu sudah berkaitan dengan bagaimana sensitivitas dari pankreas yang menghasilkan insulin di dalam tubuh seseorang. Jadi yang penting sekali adalah setelah kita dinyatakan menderita diabetes, kita harus menjaga pola makan, aktivitas kita dan lain sebagainya, sehingga nanti sensitivitas dari insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu terjaga terus ya, sehingga dapat mengendalikan kadar gula darah kita. Makanya tadi juga selain dilakukan konsultasi rutin, kemudian ada pemeriksaan penunjang rutin gitu ya dokter, dan juga tentunya dengan adanya pelayanan obat ya dokter ya. Dan hal yang nggak kalah pentingnya yaitu dengan pola hidup tadi dokter ya. Seperti yang dokter sampaikan bahwa lebih ke bagaimana kita mempertahankan untuk kondisi tubuh tidak ada reaksi yang berlebihan gitu ya dokter ya. Hingga tubuh tidak terlalu sulit untuk insulin kita bekerja, karena kadar gula darah kita yang tidak terkontrol atau melonjak drastis ya, seperti itu, sehingga sulit bagi insulin untuk melakukan pengambilan gula darah yang sudah tinggi. Nah oke. Baik, demikian ya Kak Mita. Nah selanjutnya ada dari username Joti. Dok, apakah seseorang yang menderita hipertensi harus makan obat hipertensi seumur hidup? Nah bagaimana ini dokter? Iya. Bagi sobat JKN yang telah menderita hipertensi, itu kondisi pembuluh darah dari sobat JKN itu sudah tidak bisa lagi normal seperti semula. Jadi mungkin sudah ada mengalami kerusakan, pengerasan, sehingga nanti
walaupun sudah makan obat, tapi karena pembuluh darahnya sudah mengalami kerusakan, dengan peningkatan sedikit saja kondisi volume dan lain sebagainya ini nanti bisa menyebabkan tekanan darah sudah melonjak langsung ya. Untuk itu dipertahankan, karena akan ada nanti obat itu yang sifatnya maintenance atau adalah mempertahankan kondisinya. Jadi kalau sudah sobat JKN diberikan dosis obat demikian, kemudian dengan demikian itu terpertahankan kondisi stabil tekanan darahnya, berarti pada posisi tersebutlah pembuluh darah sobat JKN itu bisa berjalan dengan normal, insyaallah ya. Bukan berarti dihentikan, bukan dihentikan, bukan. Dokter Id, ya karena kadang kita banyak juga nih lihat kasus Dokter Id yang karena mungkin peserta ataupun sobat JKN udah ngerasa kondisinya udah stabil, nah obatnya dihentikan seperti itu ya Dokter Id. Iya, nanti tiba-tiba terjadi lagi peningkatan yang tiba-tiba dari tekanan darahnya ya. Karena sudah pembuluh darahnya sudah tidak bisa lagi pada kondisi elastisitasnya, stabilitasnya pada kondisi yang seperti biasa, karena sudah mengalami perubahan, kerusakan atau penyerasan. Atau itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplikasi ya Dokter. Iya, ya? bisa tiba-tiba atau ke hal-hal lainnya ya, yang mungkin itu perlu makan obat sesuai dengan arahan dari dokternya ya. Jadi pada dosis maintenance yang bisa mempertahankan kondisi stabil seperti yang pada waktu belum sakit. Oke, baik. Sudah dijelaskan ya. Untuk kisaran tadi ada Kakak Joti. Nah, selanjutnya ada Kakak Fadil bertanya nih Dokter Id. Barangkali terkait dengan pola hidup juga nih Dokter Id. Berat badan saya mudah naik, susah turun, Dok. Nah, itu penyebabnya apa ya, Dok? Nah, gimana ini Dokter Id? Mudah naik, susah turun ya. Mungkin gembel terus ya. Iya. Mudah naik tentu saja adalah karena kita makannya ini ya. Makan kita ini mungkin sudah memang melebihi kalori, ya, melebihi kalori. Kemudian dari hormon-hormon atau enzim yang dimiliki itu mudah untuk bekerja, sensitif untuk menyimpan dari kalori-kalori yang dimakan ini. Kemudian susah turun karena memang untuk turun ini memerlukan usaha. Ya, sebenarnya tidak susah, tapi karena mungkin usaha untuk menurunkan ininya terasa berat, jadi susah untuk turunnya. Nah, mungkin karena kurang konsisten. Karena kurang konsisten ya. Jadi kalau makan itu satu teringat kita bisa langsung makan gitu. Tapi kalau untuk menurunkan itu kita mungkin berupaya, tapi karena turunnya harus sedikit-sedikit dan kita tidak konsisten untuk mempertahankannya. Sudah turun, kemudian kita kembali lagi makannya seperti biasa, lahap lagi, akhirnya balik lagi seperti itu ya. Jadi upayakanlah, yang utama sekali adalah untuk mengendalikan berat badan itu memang mengendalikan makan dan konsisten untuk mempertahankan pola makan kita yang stabil ya, sesuai dengan yang seimbang tadi. Kalaupun kita diet drastis, kalau kita diet drastis, tapi kalau kita tidak menjaganya, mempertahankannya, tetap juga akan kembali, walaupun dengan jenis-jenis diet yang segala macamnya itu. Dengan segala macam jenis. Tapi kalau tetap tidak konsisten dengan pola makannya, akan kembali seperti semula. Oke, nah seperti itu ya Kakak Fadil ya. Barangkali lebih konsisten nih untuk dietnya ataupun untuk menurunkan berat badannya, dan juga tentunya tetap memperhatikan pola hidup yang sehat ya Dokter Id. Nah, selanjutnya kita cek mana lagi ya. Nah, ada nih yang terakhir nih, menarik juga nih. Bentar, kita nah, ada nih dari username Capung. Kakek saya jauh dari puskesmas Bu Dokter, gimana mau daftar jadi prolanis? Nah, barangkali mungkin di sini kita berikan informasi gimana sih caranya tadi untuk terdaftar sebagai peserta prolanis ya Dokter Id ya. Nah, jadi untuk peserta prolanis ini, kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau Bapak Ibu ataupun Sobat JKN yang sudah mungkin seperti kakeknya tadi udah terdiagnosa hipertensi ataupun diabetes mellitus, nah itu otomatis dari puskesmas terdaftarnya akan mendaftarkan sebagai peserta prolanis. Nah, biasanya untuk peserta prolanis ini mereka kan ada grup ataupun klub tersendiri ya Dokter Id ya.
Nah, jadi nanti PIC yang ada di FKTP tersebut akan menghubungi peserta juga nih, Dokter It, bagaimana dia bisa untuk konsultasi secara rutin. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa seperti konsultasi, pemeriksaan penunjang ataupun pemberian obat tadi kan diaksesnya itu 1 kali sebulan ya, Dokter It, ya, termasuk kegiatan senamnya tadi. Jadi untuk 1 kali sebulan memang harus mengunjungi puskesmas dia terdaftar ya, silakan Dokter lah, It, ya. mungkin kakeknya ditemani ya, oleh cucu ya, oleh untuk bisa mengakses pelayanan Prolanis ini secara lengkap ya, ada senamnya, ada obatnya, dan juga ada pemeriksaan penunjangnya tadi ya, Dokter ya. Jadi barangkali Bang Capung nih temankan nih kakeknya untuk diantarkan ke puskesmas biar bisa mendapatkan pelayanan ataupun aktivitas Prolanis yang telah kita sampaikan tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Esmaca. Apa saja pemeriksaan gratis di puskesmasnya, Bu? Bisa screening deteksi dini penyakit kronis juga, Bu, katanya. Nah, kali dari Dokter It langsung saja, Bu. Iya, untuk screening pemeriksaan kesehatan gratis ini di puskesmas ada screening untuk penyakit DN, hipertensi, penyakit jantung. Penyakit jantung ini terutama adalah untuk penderita hipertensi dan DM yang sudah berusia 40 tahun ya. Jadi kalau sudah hipertensi dan DM, untuk mendeteksi sudah menjadi penyakit jantungkah atau tidak, nanti akan ada dilakukan pemeriksaan EKG di puskesmas. Hasil pemeriksaan EKG-nya nanti akan ada dilakukan, kalau mengalami kelainan maka akan dirujuk ke rumah sakit langsung untuk dirujuk akses selanjutnya ya, mungkin ada kelainan irama dari hasil EKG-nya, atau mungkin sudah ada faktor-faktor yang mengarah ke penyakit jantung koronernya, pembuluh darahnya mungkin sudah ada yang namanya pembuluh darahnya sudah ada penyumbatan, tanda-tandanya mungkin dari pusat EKG-nya, maka akan dirujuk langsung ke rumah sakit oleh puskesmas. Ada juga pemeriksaan penyakit yang berkaitan dengan talasemia, kemudian ada penyakit yang berkaitan kanker kolon ya, ada nanti screeningnya dalam menggunakan PKG itu, ada kuesioner mandirinya. Dari kuesioner mandiri itu kalau punya faktor risiko nanti akan ada screening lanjutannya. Kalau memang masuk risiko tinggi untuk menderita penyakit kanker kolon, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutannya, pemeriksaan colok bubur ya, atau pemeriksaan pada anus mungkin sudah adakah, kemudian pemeriksaan fesesnya. Kalau hasil pemeriksaannya itu memang mengarah, maka nanti akan langsung juga dirujuk langsung ke rumah spesialis sakit ya. Ada pemeriksaan untuk screening punya kanker payudara ya. Jadi bisa diperiksa oleh tenaga kesehatan. Kemungkinan yang penting sekali juga adalah IVA, pemeriksaan itu kanker serviks ya, kemungkinan untuk menderita kanker serviks. Nah, ini terutama pada usia ya 30 tahun ke atas ya, ibu-ibu. Kalau ada sobat JKN yang sudah ibu, mari, terutama ini yang punya faktor-faktor risiko untuk menderita kanker serviks ini ya, itu sangat diharapkan sekali. Kami menunggu kedatangan ibu-ibu untuk di screening kanker serviks ya, karena ini yang kanker yang nomor 2 terbanyak pada perempuan sesudah yang kanker payudara. Nah, manfaatkanlah ibu-ibu untuk pemeriksaan gratis ini ya kan, gratis ya, Dokter, cukup datang ke puskesmas ataupun FKTP daftar untuk nantinya dilakukan screening ataupun pendeteksian awal gitu ya, Dokter, ya, terkait dengan yang telah disampaikan penyakit tadi. Penyakit paru juga ya, ibu. Juga untuk yang penyakit menularnya TB. Jadi kalau sobat JKN yang punya di keluarganya yang usianya lebih dari 10 tahun, kemudian ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu, disertai dengan berat badan turun, keringat malam hari tanpa aktivitas, kemudian ada juga disertai dengan nafsu makan berkurang, dan itu juga sudah termasuk ke dalam kemungkinan menderita TB. Silakan nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh puskesmas. Tapi kalau yang ibu-ibu sobat JKN itu usianya lebih dari 10 tahun, walaupun mungkin batuknya belum lebih dari 2 minggu, tapi kurang dari 2 minggu itu sudah disertai dengan penurunan berat badan tadi, keringat malam hari tanpa aktivitas, kemudian disertai dengan kurang nafsu makan dan lain sebagainya. Itu kalau sudah ada gejala itu walaupun kurang dari 2 minggu, itu sudah termasuk
suspek untuk minta TB. Tapi jangan takut sobat JKN, itu nanti perlu dikonfirmasi dulu dengan pemeriksaan labornya. Iya, ada pemeriksaannya juga ya dokter. Dia nggak langsung nggak langsung terdiagnosa TB gitu. Dan itu sobat JKN pemeriksaan sputum ya, berikanlah kepada kami petugas kesehatan sputumnya sobat JKN ya. Diminta nih sputumnya ya, supaya jelas. Jadi sehingga nanti kalau memang terdiagnosa cepat mendapatkan penanganannya. Dan angka kesembuhannya tinggi sobat JKN. Yang penting setelah terdiagnosa makan obat secara teratur. Insya Allah kembali sehat, bisa sembuh ya dokter. Iya, itu di screening melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, jadi intinya nih sobat JKN, biar kita lebih mengetahui dan aware terhadap kondisi kesehatan kita, nah langkah awalnya yuk kita lakukan juga pemeriksaan kesehatan di FKTP terdaftar gitu, dan juga bisa melalui dengan screening riwayat kesehatan BPJS Kesehatan yang nantinya juga berkaitan dengan FKTP terdaftar. Nah selanjutnya ya Bu, kita lanjut ke pertanyaan. Ada tadi Bu, tadi dianjurkan kurangi ngemil, tapi pola makan seimbang saya masih bikin saya lapar. Nah solusinya gimana nih Bu? Iya, sobat JKN ya, kalau kita makan tentu porsinya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau memang ternyata sobat JKN itu aktivitas fisiknya tinggi ya, kemudian aktivitas fisiknya tinggi, kemudian juga memerlukan energi yang tinggi, tentu saja nanti dengan pola makan yang sedikit berarti akan masih terasa lapar juga. Tapi tetap kalau ada ngemilnya, tetap juga memperhatikan ngemilnya ini jangan kalorinya berlebihan juga. Karena nanti tentu saja menjadikan kembali ke obesitas. Ya, jadi intinya tadi konsumsinya sesuai dengan kebutuhan ya, dokter ya. Kalau dan juga memperhatikan aktivitas kita tadi masing-masing kita. Silakan juga sobat JKN datang ke puskesmas, ada ahli gizinya. Silakan betul. Kalau masih terasa lapar, sobat JKN bisa konsultasi ke ahli gizi di puskesmas. Ceritakanlah apa aktivitasnya, kemudian umurnya berapa, selama ini pola makannya bagaimana, nanti akan dihitung sudah berapa kalori baru yang sobat JKN makan. Masih berapa lagi yang tinggal, yang sehingga bisa sobat JKN tambah ya, sehingga nanti makannya bisa cukup dan terasa kenyang untuk sobat JKN. Dan kalau mau ngemil tetap bisa ngemil, iya ada batasannya tadi. Ya. Silakan manfaatkan. Oke, semua puskesmas sudah punya ahli gizi, dan silakan sobat JKN konsultasi ke puskesmas. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter I. Dan jadi tadi udah disampaikan nih, ada pertanyaan yang tadi terkait dengan DM, kemudian ada tadi hipertensi dan juga terkait dengan pola hidup. Nah, barangkali di 10 menit terakhir nih ya Dokter Idya, untuk peserta ataupun sobat JKN yang masih ada ingin berdiskusi, terutama dengan yang telah disampaikan tadi, bagaimana kembali sehat, kembali produktif, dan kembali bugar pasca lebaran. Tadi udah disampaikan tips dan triknya oleh Dokter I. Nah, dan juga tadi kita udah menyampaikan juga bagaimana adanya program pengelolaan penyakit kronis di BPJS Kesehatan atau namanya Prolanis. Jadi sudah yang sudah terdiagnosa ya Dokter I untuk penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, barangkali sobat JKN mempunyai keluarga nih, apakah orang tua, kakek, tante, itu sobat lainnya, yang saudara lainnya yang sudah terdiagnosa hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, jangan khawatir gitu. Ada pengelolaan untuk penyakit tersebut di FKTP terdaftar melalui pengelolaan program pengelolaan penyakit kronis. Nah, tadi sudah disampaikan juga nih, ada 4 tadi aktivitasnya ya Dokter Idya. Ada konsultasi, kemudian ada pemeriksaan penunjang, ada pelayanan obat, dan juga ada edukasi dan senam yang akan dilakukan 1 kali sebulan. Jadi untuk sobat JKN, orang tua ataupun keluarganya disemangatin untuk bisa berobat ataupun kontrol secara rutin ya Dokter Idya, ya, agar penyakit tersebut terkendali dan tidak menimbulkan komplikasi tentunya ya, tidak berkembang lebih berat ya, tidak mengalami komplikasi.
Iya, dan tentunya ini kembali juga dengan topik yang telah dokter sampaikan tadi di awal tadi, bisa produktif, bagaimana sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat secara iya. Jadi tentunya Sobat JKN tadi udah disampaikan dokter It ya, bahwa sehat itu nggak hanya fisik juga, tetapi juga sehat secara mental dan juga sosial. Nah, barangkali apakah kita masuk sesi pertanyaan? Kami bertanya atau Sobat JKN masih ada yang mau ditanyakan? Kita sudah nggak sabar nih mau dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Ada 3 hadiah nih, barangkali nanti kita juga konfirmasi sama teman-teman yang tadi panitia udah join, apakah nanti kita ngambil juga dari pertanyaan yang sesuai yang sudah kita jawab juga tadi, ataupun nanti kita akan memberikan pertanyaan dan kita harap Sobat JKN menjawab sesuai dengan yang telah disampaikan tadi ya dokter ya. Oke, barangkali kita pertanyaan dulu ya dokter ya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan nih, kita buka untuk satu pertanyaan dulu ya dokter ya. Barangkali dari pertanyaan kita persilakan nih ke dokter It. Tadi kita udah ada beberapa topik ya dokter It ya. Untuk barangkali yang ini ya dokter It ya. Nah, mungkin 6-6-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita siapa yang cepat menjawab melalui kolom komentar, kita persilakan pada Sobat JKN akan mendapatkan kesempatan mendapatkan 1 buah souvenir atas pertanyaan yang akan disampaikan oleh dokter It. Oke, saya persilakan pada dokter It. Baik Sobat JKN semua, ini udah pertanyaannya, mari siap-siap Sobat JKN untuk menjawab. Yang pertama pertanyaannya adalah apa saja yang perlu Sobat JKN lakukan agar Sobat JKN kembali sehat dan bugar setelah Sobat JKN memasuki Lebaran. Silakan Sobat JKN. Oke, tadi ada 6 ya. Oke, untuk yang kesempatan pertama untuk yang atas nama Fanny udah menjawab tapi baru 3. Nah, kita ada 6 tadi nih udah disampaikan berulang kali nih sama dokter sudah disebutkan tadi. Iya, barangkali Ayo Sobat JKN, ada 6 tadi hal yang perlu dilakukan ataupun yang kalau bisa jawabnya mohon izin Sobat JKN dalam 1 kali enter ya gitu. Jadi biar bisa divalidasi langsung untuk jawabannya. Tergabung ya. Iya. Nah, di sini ada nih yang atas username @ca_336 dokter It. Yang pertama, jaga pola makan. Yang kedua, minum air banyak. Yang ketiga, aktivitas fisik dan tidur yang cukup. Yang keempat, kurangi pikiran dan manajemen. Nah, sayang sekali baru 4 ini. Iya, masih ada lagi. Iya, kita ada 6 nih tadi Sobat JKN. Ada 6. Nah ya, dan tentunya ini kita disclaimer juga nih dokter It, karena kita ini khusus juga untuk peserta untuk Sobat JKN. Nah, barangkali di sini ada juga nih teman-teman duta BPJS Kesehatan yang join. Nah, kami mendahulukan untuk Sobat JKN yang lainnya nih selain dari pegawai BPJS Kesehatan untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih duluan untuk mendapatkan souvenirnya nih. Dok. Iya. Nah, barangkali pada ini ada user dari Fanny. Yang pertama tadi pola makan seimbang, perbanyak minum air putih, lakukan aktivitas fisik dan olahraga, tidur yang cukup, kurangi stres, dan pemeriksaan kesehatan. Nah, betul sekali ini atas nama Kakak Fanny. Nanti barangkali mohon untuk di DM untuk akun TikTok kita. Nanti kita akan lakukan validasi dan juga nanti kita hubungi untuk penyerahan hadiah. Nah, selamat Kakak Fanny. Iya, oke. Selamat kita Kakak Fanny. Ya, pola hidup sehatnya kembali setelah kita melaksanakan Lebaran. Iya. Oke, nah itu yang baru yang pertama ya dokter It. Nah, pertanyaan yang kedua nih dokter It, yang mana ya kita? Yang kedua barangkali yang ini dokter ya. Nah, ini.
Oke, pertanyaan yang kedua, siap-siap Sobat JKN Iya. untuk mendapatkan souvenir yang menarik dari kami akan disampaikan oleh Dokter I. Silakan Dokter I. Iya. Ayo Sobat JKN siap-siap untuk mengetik ya di kolom chatnya ya. Apa saja yang akan Sobat JKN dapatkan kalau seandainya Sobat JKN tergabung dalam program Prolanis. Nah, tadi udah berulang kali Ya, juga nih Dokter I disampaikan ada 4 empat aktivitas Prolanis. Iya, Nah, Prolanis yang kita dapat persilakan nih pada dapatkan. Sobat JKN untuk menjawab. Ada 4 tadi. 4 aktivitas Prolanis yang bisa diterima oleh peserta yang sudah masuk sebagai peserta Prolanis. Oke, dipersilakan pada Sobat JKN. Belum ada yang jawab nih Dokter In. Atau kita yang jawab Dokter In? Saya dapat hadiah jadinya. Iya, kalau nggak ada Sobat JKN yang menjawab nanti hadiahnya Iya. ke Dokter In nih. Nah, oke. Oke, 4 tadi saja. ada 4 nih. Hmm. Mungkin cluenya Hmm. tadi ada yang dilakukan 1 kali sebulan. Iya. Ada dilakukan 1 kali 6 bulan ya Nah, Dokter In iya. ya. Nah, kira-kira apa nih? Ada yang bergerak-gerak. Ya. Iya, iya. Kemudian apa? Ayo. Yang pertama ini atas nama user ada konsultasi, fasilitas penunjang, layanan obat, senam Prolanis. Nah, barangkali bisa dispesifikkan nih untuk jawabannya. Nah, untuk Kakak Fani karena tadi udah menjawab dan mendapatkan hadiah, barangkali kita berikan untuk Sobat JKN yang lainnya ya Kak ya. Berbagi ya Kak ya. Oke. Ayo Kita tunggu kakak nih yang Sobat lainnya. JKN Nah. lainnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Ada 4 aktivitas Prolanis yang bisa diterima oleh peserta yang telah masuk dalam klub Prolanis. Oke, ayo Sobat JKN. Nah, ini ada nih dari user Aismaca. Ada konsultasi medis, ada pemeriksaan kesehatan. Mana dia? Ada konsultasi medis, pemeriksaan kesehatan rutin, aktivitas fisik, dan agak kurang pas nih untuk kakak user Ca dan juga yang Aismaca. Ada edukasi atau sosialisasi, atau yang kedua ada pemeriksaan kesehatan, yang ketiga pelayanan obat dan senam. Nah, benar sekali nih yang atas nama Aismaca ini Bu. Benar ya nggak Bu ya? Yang pertama edukasi atau sosialisasi, mungkin lebih konsultasi maksudnya ya. Kemudian Iya, ada ya. pemeriksaan kesehatan, pelayanan obat dan juga senam. Kesehatan. Iya. Nah, oke, baik untuk yang ini berarti ya Bu, yang ini atau yang ini Bu? Ini edukasi atau sosialisasi. Cuma kalau yang lebih itunya sini ya Bu ya. Nah, oke, baik, karena udah dilihat nih oleh Dokter It, yang lebih tepat menjawab yaitu kakak dengan username Pisces Girl, yaitu yang tadi jawab konsultasi kesehatan, pemeriksaan penunjang, pelayanan obat, dan juga edukasi dan senam Prolanis. Nah, betul sekali untuk kakak yang udah menjawab atas nama user Pisces Girl, silakan DM akun kita. Nah, untuk yang kedua itu ya Dokter It ya. Nah, untuk yang ketiga kita pilih dari pertanyaan tadi atau kita lontarkan pertanyaan nih Dokter It? Nah, boleh. Kalau kita lihat tadi Nah, kita lontarkan pertanyaan juga boleh. Nah, oke, kata Dokter It, kita lontarkan pertanyaan untuk yang ketiga. Nah, silakan Dokter It. Iya. Itu pertanyaan ketiga, pertanyaannya adalah menurut WHO seseorang itu sehat itu kapan dikatakan seorang itu sehat? Nah, iya, tadi udah kita note nih bahwa sehat itu tidak hanya ini, tetapi ada ini dan ini gitu. Nah, silakan nih kepada Sobat JKN bahwa menurut WHO sehat itu tidak hanya ada satu satu kategori ya, tetapi ada 3. Nah, kita persilakan kepada Sobat JKN untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini.
Karena juga untuk waktu live kita juga udah habis nih ya Iya. Dokter Ida. Ini untuk kesempatan ketiga. Oke, atas username Esmaca, sehat fisik, mental dan sosial. Benar Iya, nggak ya betul. Dokter Ida? Betul. Oke, selamat untuk Selamat. kakak. Ya Ada dengan tiga ya pertanyaan 3. ya. Nanti kami mohon kesediaannya untuk DM akun BPJS Kesehatan Cabang Solo. Nanti untuk penyerahan hadiah dan juga selanjutnya akan kita hubungi untuk penyerahannya. Nah, Oke. barangkali mungkin untuk closing statement nih dari Dokter Id pada Sobat JKN, apa nih harapannya ataupun apa yang disampaikan kepada Dokter Id, dipersilakan. Ya. Baiklah sobat-sobat JKN semua, mari kita kembali menjaga kesehatan kita. Kita laksanakan apa-apa yang telah disampaikan tadi, 6 hal tadi ya. Kemudian kita tindak lanjuti juga dengan bagi yang sudah sakit dengan ikut dalam program Prolanis ya. Kemudian berupaya kita untuk mempertahankannya kalau sudah mencapai kondisi yang sesuai atau yang sudah ideal bagi kesehatan kita ya. Mari kita ikuti, mari kita kerjakan dan upayakan untuk kita tetap sehat, bugar, dan produktif. Nah, oke, kita juga udah meminta tadi ya ini apa yang harapan dan juga disampaikan oleh Dokter Id tadi. Tentunya kita semua diharapkan menjaga kesehatan ya Dokter Id ya. Kemudian hal-hal yang telah disampaikan tadi dapat kita lakukan. Nah, barangkali untuk sesi live kali ini demikian dari kita ya Ya. Dokter Id ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan Ya. juga yang salah. Nah, pada Sobat JKN juga disampaikan bahwa setiap minggunya akan selalu ada nih Dokter Id Oh, ya. sesi live TikTok dan juga tentunya biasanya nih setiap live itu akan ada hadiah menarik dan juga pemberian informasi terkait dengan program BPJS Kesehatan pada Sobat JKN semua. Nah, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Sobat JKN dan juga terutama kepada Dokter Id. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak atas informasi dan juga edukasinya kepada kita semua. Izin kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.